retreat kita udah hari keberapa ya? Keempat ya. Ini hari keempat ya, bukan ketiga. Empat. Ya. Harusnya kita punya pikiran sudah mulai nunduk sih. Biasanya hari 1, 2, 3 bagi yang pemula sekali biasanya itu banyak pikiran, rencana, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu ya sibuk. 6 indera terbuka itu biasanya campur aduk ya. Termasuk fisik datang dengan penuh banyak penyakit. Saya Bandega sudah mengingat Anda bahwa tubuh kita yang kita sekarang miliki ini, sekarang ya kita cerita sekarang kita miliki, sudah terbentuk, aslinya sudah hasil dari buah karma lampau. Bisa dipahami Mbak semuanya? Bahwa tubuh yang kita sekarang ini, karena dia itu proses dari pikiran merusak tubuh. Jadi tubuh ini terbentuk sudah hasil. Pada awal akhir kan dari hasil karma lampau. Dia yang membentuk tubuh ini. Nah sekarang setelah kita lahir, Anda nggak pernah maintain meditasi, biasanya tubuh berangsur-angsur dia rusak itu. Tergantung, ada yang rusaknya lebih parah ya, ada yang sudah karena penyakitnya banyak, termasuk ada yang pendek umur, itu karena faktor-faktor yang ini yang perlu kita bicarakan itu. Memang dalam dunia kesehatan atau dalam kedokteran itu ya mereka juga mengakui bahwa ada satu faktor dia mempengaruhi tubuh kita. Tapi kalau kita bicara ini, tentunya apa yang Buddha ajarkan itu jauh lebih lengkap dibandingkan hanya sekilas. Mereka juga belum tahu apa sebab ini mempengaruhi. Dan dia sangat peran sekali dalam kehidupan kita. Termasuk dia terlalu banyak bercampur tangannya. Artinya dia melakukan fungsi-fungsi tubuh kita itu dipengaruhi dia. Jadi itu sebenarnya faktor karma sih. Kalau karma kita baik, tentunya badan kita tambah sehat ya. Jadi sehat, karma baik itu membuat kita badannya bisa sehat. Bisa dipahami ya sama Nera ya. Jadi karena ada satu faktor inilah yang Buddha menemukan bahwa ada loh, ini ada disebut, kalau di dalam bahasa Pali itu sebenarnya nama rupa sih. Ada sesuatu yang memang kalau di dalam dunia kedokteran mereka lebih suka sebut itu kelenjar. Nah, bentuk kelenjar itu nggak bisa dilihat, tapi dia ada dan dia memengaruhi proses fungsi tubuh kita ini. Jadi kalau kita jaga sila yang baik, maka kenapa kita selalu meminta sila. Nah, sila itu penting dijaga ya. Untuk yang masih muda, Anda masih muda, ini prosesnya beda karena dia masih ditunggu karma lampau itu akan menyerang tubuh kita juga. Tapi seperti yang Buddha mengatakan, kalau fisik seseorang ini dia sehat, ini secara dhamma ya kita bicara ya. Orang bisa sehat itu karena dia kehidupan lampau itu dia lagi membuat 5 sila dengan baik. 5 sila itu sangat minimum untuk kita taati kalau Anda ingin kehidupan akan datang maupun kehidupan ini Anda mau baik. Bagaimanapun kita kehidupan ini, kata Sang Buddha, apa yang kita alami sudah muncul di tubuh kita ini, itu lampau punya. Tapi apa yang kita lakukan sekarang ini dengan taat 5 sila, untuk kehidupan ini jauh lebih baik. Karena apa? Kita pasti banyak teman-teman baik. Dan kita pasti menjaga sila karena pasti kita dapat reputasi yang baik. Dan kita akan dipuji sepanjang usia. Paham ya? Jadi maksud Bante, karena di sini pelajar banyak juga,
Anda harus paham bahwa ada satu proses yang Bante sebutkan, yaitu kalau di dalam Buddha Dhamma disebut awija ya, ketidaktahuan, ketidakmampu melihat. Semua manusia punya awija, karena nggak bisa lihat punya. Ada sesuatu faktor yaitu karma itu sendiri. Hanya dengan meditasi nanti kita akan mengungkap semua yang disebut awija itu. Tapi kalau Anda nggak bisa meditasi mencapai tataran tingkat tertentu, maka kita nggak bisa wija. Wija sama awija itu hanya kebalikan. A itu ketidaktahuan, tidak terlihat. Wija itu lihat. Wija bisa muncul setelah Anda bisa meditasi dengan deep, artinya dengan dalam sekali. Anda meningkatkan kesadaran, Anda meneliti semua ada di dalam tubuh kita. Kita coba teliti ya, adik-adikku dan samaneras sekalian. Kita harus paham, Buddha mencapai kebudaan bukan melalui 6 indera terbuka. Beliau mencapai kebudaan dengan tutup mata, benar atau tidak? Beliau melihat proses. Sebenarnya vipassana ini justru melihat proses-proses tubuh inilah beliau bisa menjadi wija. Beliau bisa melihat mendetail, beliau bisa membabarkan abhidhamma yang begitu detail, bagaimana kita menjaga sila, ada orang yang terbawa perasaan dan sebagainya. Tapi sekarang kita ini, kebanyakan umat kita ini, ya manusia lah, cenderung selalu mengukur dari fisik ya, dari fisik yang dia ukur. Tapi dia tidak paham bahwa fisik ini sudah terbentuk dari lampau punya. Jadi Anda merasa Anda masih sehat, ya karena belum ada karma lampau yang jelek menyertai Anda. Tapi kalau yang sudah berusia lebih ketara ya, benar Bu ya, muncul sakit. Tapi memang ketika muncul sakit, pengertian yang baik itu penting. Kalau Anda nggak punya pengertian baik untuk bagaimana menyikapi sakit itu. Di sini Bante ingin tekankan itu masalah awija ya, ketidaktahuan, tidak mampu melihat proses itulah yang disebut awija itu sendiri. Jadi kalau Anda ingin mau wija, ya Anda pelan-pelan meningkatkan kesadaran. Seperti pertanyaan kayak Mois ya, bagus sih dia pertanyaannya ke Bante. Dia bilang, Buddha kan tangannya kan letak di paha. Ya benar. Kenapa harus di atas pusar? Sebenarnya ini memang faktor-faktor yang sangat kecil sekali, yang banyak orang nggak menjelaskan. Buddha mempunyai 32 mahapurisa. Salah satunya Buddha punya tangan, kalau beliau berdiri, beliau itu bisa garut. Tanpa bungkuk, beliau bisa garut lututnya. Kalau kita mau bungkuk atau tidak, nanti di rumah Anda coba tes, atau nanti habis ini kamu tes. Anda bisa tanpa bungkuk ya, berarti Anda ada salah satu purisa Anda miliki. Tapi kalau Bante baca di cerita di Cukeliang ya, di zaman Cukeliang ini memang manusia aneh dia. Dia tangannya panjang sekali. Cukeliang itu seorang thinking, dia itu orang filosofi itu kuat sekali. Jadi Cao siapa mereka itu menggunakan Cukeliang itu. Dia itu memang orangnya nampaknya aneh, karena tangannya panjang. Dia ada satu purisa. Kalau menurut Bante mungkin ini dia juga termasuk seorang paceka juga sih. Jadi kalau kita teliti lagi, sebenarnya kenapa kita tangan harus di atas pusat? Karena ingat ya, untuk mencapai samadhi, postur tubuh itu harus dijaga. Ya contoh si Mois ya, badannya harus jaga. Saya saran Anda yang masih muda ya, nanti sampai di rumah atau Anda sekolah pun ya, tulang ini ditegakkan. Kasian ya, Bante pribadi kasian sama yang anak muda ya, duduknya soal bongkok. Bante pernah diundang di Binus, mereka pada suka bongkok sekali ya. Sama Nera Puja juga ya, hati-hati harus tegak. Badan tegak ya, postur tubuh tegak itu
bagaimanapun lebih baik. Menurut Anda baik atau bongkok? Lurus lebih baik atau bongkok? Lurus kan? Lurus lebih baik atau bongkok? Lurus kan, Taman Era? Ya lurus. Nah, tulang kita ini dia sangat tolerannya tinggi. Kalau Anda biasakan biasakan sudah bungkuk, ketika kamu mau melatih lurus, dia pegal-pegal punya dulu, ngerti sama dia Puja? Dia pegal punya, ya pegal sakit dulu karena udah biasa bungkuk, tulangnya sudah bentuk ya. Tapi sekarang kita tegakkan, berusaha berjuang tegak. Memang harus ya, makanya kalau kita kehidupan hari-hari biasa selalu tegak-tegak, nanti kita tegak punya. Bagaimanapun badan tegak itu jauh lebih, kalau segi cantik atau ganteng, lebih ganteng tegak atau lebih ganteng atau lebih bongkok lebih. Anda pernah lihat nenek atau kakek-kakek bongkok kayak gini? Apa bagus nggak? Nggak bagus. Jadi Anda tegak. Jadi harus tegak, badan tegak itu paling baik sekali. Jadi pertanyaan Muis itu memang sangat baik, tapi dia kan ingin tahu. Tapi Bande salut dia, walaupun masih belum bisa konsen, masih belum bisa dia. Masih ada, tapi nggak apa-apa. Kita OTW ya, pelan-pelan latih. Yang penting kamu niat. Baal ya, baal itu harus dilewati. Kamu ganti-ganti nggak bisa punya. Ini pelajar-pelajar ini pada nggak mau belajar lihat baal lenyap, nggak mau mereka ini. Udah ngomong berkali-kali jangan buka mata ya, masih mau buka mata. Nanti gatal digarut, gimana mau bisa? Kita konsen, jadi dia bisa dapat. Ya nggak ngerti lah, masih pelajar kayak gini ya, moga-moga. Tapi Arya hebat, Arya. Hari ini dia 4 jam berdiri loh. Tepuk tangan lah buat Arya, masa enggak. 4 jam loh dia berjuang. Tapi Sukita ini aduh bandel sekali dia. Nggak mau tunjukkan, 1 jam aja nggak mau kasih Bande lihat. Serius. Padahal Bande udah apa ya, sedia waktu untuk Anda, saya temani Anda. Ya, si Aryan harus tegak lah ya, berjuang. Sama ini untuk khusus untuk pelajar. Tadi pertanyaan kedua itu juga bagus. Pertanyaan bagus-bagus semua dia. Ya, yang kedua apa tadi? Masalah yoga katanya. Yoga kan begini katanya. Memang nggak salah sih saya bilang. Yoga itu dia setengah meditasi, dia setengah olahraga sih. Ya ada. Habis energi. Coba Anda nggak percaya. Dua tangan coba dekat. Anda dekat. Rasa hangat nggak? Ada nggak? Rasa hangat, tarik menarik. Agak dekat. Ada nggak? Ada yang lain? Ada nggak? Itu sebenarnya itu energi kita. Sebenarnya itu kalau kita nggak ada mudah ya. Nggak tahu ya. Anda juga nggak tahu, belajar dari banyak di YouTube kali ya. Masuk Bante, kalau Anda kesadaran sudah meroket ke atas, kamu mau apapun udah bisa punya, percaya Bante. Bagaimanapun aktif jasmani ini, kita prioritas dulu untuk supaya kejar. Kesadaran dia naik dulu. Kalau kesadaran kita masih di bawah, ya mau tak mau kita kejar dulu ya, benar nggak? Anda ketinggalan ini yang dikejar. Nah ini ini tadi khusus untuk pelajar. Masuk Bante, Anda dalam keadaan fisiknya masih oke lah, masih bersih, masih apa? Baru ya. Mesin masih baru. Mesin baru. Anda terbentuk dari kama itu masih belum banyak. Memang untuk anak remaja ini dia agak susah melihat kayak gituan.
Tapi bagi ibu-ibu yang saya banyak pengalaman, kalau dia punya kemauan, hebat-hebat semua loh. Hebat-hebat. Ibu ini juga hebat. Ini juga hebat. Mau berjuang. Satu lagi ini yang belakang. Puma, ibu Puma. Yang belakang dari Semarang ya. Bu Semarang ya. Borobudur ya. Jawa Tengah loh. Sengaja datang ke sini. Hebat. Tapi beliau semangat. Cuma beliau memang dia ada audio baru bisa konsen. Tapi ada baik juga sih, karena Bante tidak larang Anda mengenai ini kita cerita orang tua ya, sudah remaja sudah selesai. Jadi ingat ya, yoga itu dia setengah olahraga. Lebih baik Anda begini. Kenapa? Di atas pusat itu penting. Kita butuh dada busungnya. Kita bukan butuh apa-apanya sih. Dada busung. Ada satu hal lagi nanti ya. Anda coba cari experience sendiri. Meditasi jalan, kalau Anda jalan atau berdiri, Anda cincai-cincai ya, nggak bisa dapat punya loh. Malah moha dia cepat kuasai. Coba Anda badan ditarik ke atas, beda. Badan harus ditarik ke atas, tarik ke atas, perut dikempes. Otomatis kalau badan ditarik itu perutnya kempes itu. Itu caranya. Harus angkat, kita malah jauh lebih konsen. Kencang betis paha itu jauh lebih konsen. Bante lagi belum ada waktu mau bikin audio jalan. Tapi audio jalan ini hanya lurus doang, nggak ada belok-belok. Belok nanti belok sendiri lah. Audio jalan selama 1 jam. Karena saya lihat ya pengalaman ngajar berjalan itu nggak ada audio, malah jalan. Bingung juga. Dia nggak pakai kencang betis paha, nggak pakai. Nanti audio jalan mudah-mudahan. Tapi saya belum ada waktu sih. Saya lagi kata-katanya. Ini kayaknya perlu sih kayaknya. Nanti pertama kali ada meditasi jalan pakai audio. Kita teliti. Kenapa audio itu banyak bantu untuk yang pikirannya banyak punya. Yang kebiasaan buruk, hari-hari dia selalu langgar sila, kebiasaan yang bandel-bandel itu dia perlu itu. Karena audio ini ya contoh ya, kalau Anda mengatakan audio itu baik, kalau gitu dengan suara air bagus dong kalau gitu. Nggak bisa, dia nggak nuntun. Kalau kita audio itu kan nuntun kita, arahkan kepada kita punya kesadaran, perhatikan. Maka bagi pemula, Bante selalu, ayo audio dulu, Anda sambil hafal. Udah kalau audionya cepat, ya ikut cepat aja, nggak apa-apa punya kok. Nggak masalah kok. Ya, Anda mau lambat ya, Anda hafal sendirilah, akan bikin audio sendiri. Audio sendiri loh. Cepat nggak apa-apa. Tapi kalau bagi Anda kalau sudah pikiran banyak gitu ya, kadang sakit juga ada pikiran Anda, memang sih kebantu sih audio itu, kebantu. Ada satu orang ya, dia itu orangnya sibuk, bisnis banyak, pikiran banyak, wah. Jadi dia nggak pernah bisa duduk 1 jam. Dia paling bisa apa? 10 menit, 15 menit, sudah pikirannya udah nggak tahu kemana-mana. Ada nggak kayak orang tipe kayak gini? Ada atau tidak? Ada. Mungkin ibu-ibu juga pernah ya? Pernah nggak? Sama Nera? Oh banyak begitu ya? Ya, biasanya susah. Kalau dia ada niat ya mungkin bisa selesai. Termasuk ya anak-anak juga banyak pikiran ini, suka main game, ikut keinginan, biasa ikut pikiran, susah. Akhirnya apa? Ingin pulang lah, rindu rumah lah ya, kangen rumah ya.
kangen rumah lah, kangen orang tua lah. Itu karena ikutin pikiran terus. Jadi kalau Anda memang ini meditasi ini ya sebenarnya pilihan. Bisa dipahami ya? Jadi ingat satu hal, sekarang kita meditasi ini sebenarnya kita mau menuju ke wija, bukan awija. Memang kita nggak bisa lihat persis. Contoh saya kasih. Bagi pemula, apa kesadaran yang masih rendah, ketika melihat sakit itu dia cuma hanya tahu itu sakit doang. Dia nggak bisa ada memahami adanya satu proses dari unsur-unsur itu sendiri. Sehingga dia nggak memahami, dia cenderung ke bawah emosi. Nah, memang kayak gini, tipe kayak gini, dia harus dikasih ceramah, pengertian harus dikasih sih. Jadi baru dia bisa muncul punya. Coba kita lihat sendiri. Anda nggak sadar ya, bahwa kehidupan kita ini dipengaruhi faktor X ini. Anda setuju nggak semuanya? Setuju nggak sama Neri? Bahwa kehidupan kita ini dipengaruhi ada faktor X ini, faktor karma, yang memang nggak kelihatan, tapi dia ada loh. Jangan bilang nggak ada loh. Jadi untuk ibu-ibu pakai audio bisa lihat sakit sampai lenyap. Dikit banyak saya yakin penyakit Anda sedikit berangsur baik. Ingat satu hal untuk bapak atau ibu ya. Kalau kita 6 indera terbuka, sibuk hari-hari, sibuk belajar, sibuk masak, sibuk apapun, sibuk hari-hari. 6 indera terbuka, saya mau tanya Anda, visi Anda makin melemah atau makin kuat? Hah? Makin lemah atau makin kuat? Lemah, dia sakit, dia menyerang tubuh. Ingat ya, pikiran dia menyerang. Masalahnya apa? Pikiran itu dia kuat sekali, karena itu semua hasil karma lampau. Jadi kalau Anda nggak antisipasi untuk hal ini, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan momen untuk kesehat itu sendiri. Coba perhatikan, kenapa Sang Buddha mengatakan manusia membutuhkan 4 kebutuhan. Buddha ini hebat sekali, saya salut sekali. Setelah saya teliti, ternyata hebat Buddha. Beliau mengatakan bahwa manusia itu butuh kama. Artinya Anda jaga sila. 5 sila jangan dilanggar. Ini saya saran Anda kalau Anda mau hidup mapan. Nggak usah sedih, nggak usah apa-apa. Itu semua kalau saya lebih prinsip ya, apapun saya lebih percaya hukum karma daripada percaya yang lain. Karena karma itu lebih masuk akal dibandingkan kalau percayakan dengan percaya yang si A, si B, enggak bisa. Nah, sila. Saya tanya adik-adik ya, 5 sila itu termasuk karma atau bukan? Arya? Termasuk. Tapi karma apa? Karma kan cuma 2. Darius, udah serius, tapi suka ngobrol. Namanya Darius, singkatan sudah serius, tapi nggak serius-serius. Jadi karma apa? Kalau 5 sila itu karma baik atau karma buruk? Hah? Loh 5 sila nggak tahu. Gawat ini. Tadi nggak baca. Coba baca. Gimana ini Dahlia? Aku bertekad. Sila pertama apa? Sila pertama apa? Jadi aku bertekad menghindari pembunuhan. Itu baik atau tidak? Nah, jadi yang kedua apa? Jadi 5 sila itu baik semua nggak? Hah? Nah, jadi kalau kamu lakukan berarti kamu berbuat baik. Nah, sila ini dia menyangkut ke saraf loh. Kalau Anda silanya nggak baik, saraf Anda pasti banyak ganggu punya. Saraf terjepit, saraf apa itu karena moral itu semua. Tapi itu semua moral lampau. Ada satu suta Sang Buddha hebat sekali, saya salut sama Buddha.
Buddha mengatakan, kalau Anda tiap hari dicaci maki oleh orang, Anda tidak selalu bahagia. Kata Buddha, itu bukan karena apa-apa, itu lampau punya, kata Buddha. Itu Anda kehidupan lampau, tidak jalani sila. Sekarang kita kehidupan ini kan kita menjalankan lampau, benar tidak? Kehidupan ini Anda nggak mau jalan 5 sila lagi. Saya mau tanya Anda, secara otomatis Anda akan menyingkir sama orang teman-teman baik, benar atau tidak? Benar atau tidak? Reputasi kita pun menjadi buruk. Jadi sila itu penting. Contoh minum arak, minum opo. Ya memang minum ya enggak, tapi itu kan pelanggaran sila, minum arak. Benar ada sama Nela. Dia melanggar sila, otomatis kamu akan enggak dapat reputasi baik untuk kehidupan ini. Tapi kan karena kehidupan lampau kamu masih ada karma baik datang, masih oke lah, mampu beli arak dan sebagainya, Anda masih oke. Tapi secara tak langsung Anda telah menanam yang tidak baik. Benar atau tidak? Saya mau tanya Anda. Nah, sekarang itu kata Buddha itu lampau sama sekarang. Kita bicara. Nah, sekarang kita duduk meditasi, muncul sakit. Tapi Anda nggak mau amati dia sampai lenyap. Pertanyaan Bante, apakah itu selesai? Pertama, visi Anda pasti tidak sehat. Pertama ya. Kedua, kamu akan menambah karma-karma lagi baru dengan ketidaksukaan terhadap ini. Secara otomatis kita di dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat pun kita akan nggak bisa terima mereka, dan Anda juga akan tidak bisa diterima mereka. Benar atau tidak? Maksud Bante, Anda datang ke sini, bebaskan Anda punya pikiran. Gimana caranya? Cuekin dia. Nah, untuk anak-anak ini ya, dia belum kena sih. Kecuali Arya, saya nggak tahu cerita Arya. Arya bagus, saya puji dia. Dia mau, dia ada niat, walaupun kecil ya, tapi usianya nggak. Berapa usia Arya? 17. Tepuk tangan sekali lagi lah. Aduh, ini Arya. Dia bagus ya. Niatnya mau. Kelihatan sih kalau anak-anak kelihatan punya. Ada orang kalau lahir ya, maaf ya, manusia lahir banyak tipenya. Ada orang lahir dia kesadaran sudah melampaui insight. Itu anak pasti jauh lebih baik. Kemarin Bante ditanyain oleh satu umat, Bante, gimana Dwi Hetu dan Ti Hetu? Jadi Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna, beliau melihat 4 peristiwa penting. Itu menjadi patokan. Buddha mengatakan, ada tipe manusia teratai, dia sudah tumbuh di atas, tapi kuntumnya belum buka. Itu tipe manusia suci. Minimum Sotapanna atau mendekati Sotapanna, itu tipe A saya bilang. Udah saya pernah buat itu PDF. Yang tipe B, dia sudah di atas permukaan air. Tipe B ini Ti Hetu sebenarnya. Dia Ti Hetu. Dia udah lampau insight. Maksud Bante ini, Anda jangan ragu-ragu. Tingkatkan kesadaran Anda sampai Ti Hetu. Keluar dari insight, Anda udah Ti Hetu. Walaupun nanti akan jatuh, karena Anda belum Sotapanna.
dia akan jatuh. Kalau Anda tidak meditasi lagi, nggak maintain lagi, dia jatuh lagi. Tipe T-Hetu itu gampang itu. Yang mudah-mudahan Arya sih T-Hetu ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi kalau dia mau retreat 3 bulan, ya saya akan tahu. Saya tahu banyak. Kalau dia nggak bisa 3 bulan, ya belum tentu lah. Karena T-Hetu itu orang insight itu ya dia diajak gampang. Ayo meditasi, langsung dia mau. Nah itu tipe-tipe manusia kayak gini. Saya mau tanya Anda pernah ajak anak Anda sangat susah nggak sampai harus dibujuk-bujuk? Ada nggak? Ada atau tidak? Kok nggak dijawab? Ada ya? Nggak susah. Itu lebih kurang seperti itu Dwi Hetu, bahkan yang D punya. Bisa dipahami. Jadi kalau tipe C dia di bawah permukaan itu masih mending, tapi dia di itu dia masih mohanya kuat. Maka Bande selalu mengatakan tipe yang C ini dia hati-hati kalau dia bergaul sama lingkungan yang tidak baik, dia ganas sekali loh, dia ganas itu karena dia moha, masih ada moha dia. Jadi banyak dia bisa, kalau dia temu guru yang baik, temu teman yang baik, bisa dorong dia mau meditasi, dia bisa berjuang, tinggal setahap doang dia naik menjadi T-Hetu. Insight itulah Anda minimum harus target ke sana. Kalau udah insight, ya tetap jatuh. Kalau nggak meditasi lagi dia jatuh. Anda meditasi, perjuangkan lagi, kiki kiresa dia akan naik lagi. Kalau sampai tipe A ya paling bagus. Yang D itu di akar dari itu apa, teratai di akar. Nah, tipe D itu tapi gampang-gampang susah sih. Kalau dia ada niat gampang. Kalau dia nggak ada niat nggak bisa. Biasanya yang tipe D nggak ada udah terbentur masalah baru dia datang punya. Misalnya penyakit, saraf terjepit, nanti ada penyakit ini. Itu biasanya baru datang, dia baru cari untuk hal-hal kayak gini. Nah itu tipe-tipe D punya itu tipe-tipe. Kalau nggak sakit nggak datang dia. Ya, tapi beda sama Neri. Dia masih mau, masih muda udah mau loh. Jadi saya bertanya Anda, nanti Anda kira ukur sendiri, Anda tipe yang mana. Kalau saya saran, kalau memang Anda punya tipe D atau tipe C, ya ayolah kita kerja dan kejar. Harus kejar. Kerja, kejar. Jadi jangan kalau nggak meditasi, nggak kerja. Meditasi itu kerja loh. Tapi kita mengejar ketinggalan kita. Setuju nggak semuanya? Jangan pangku tangan. Resiko saya kasih tahu. Ingat satu hal ya. Buddha mengatakan kita memiliki kama. Kama sakomhi. Udah milik, dia bukan hanya. Jadi apapun yang kamu lakukan, baik atau buruk, itu jadi milik. Contoh ya, Anda berdana kan materi ke Bante misalnya. Loh, Bante dapat materi. Yang memberi dana dapat apa? Sebenarnya dia dapat yang disebut aura atau unsur itu. Jadi kalau Anda baik, Anda pasti unsurnya positif. Nah, nanti dia akan berbuah, akan datang. Nangkap masuk Bante. Jadi kalau kita jalani sila dengan baik, tentunya kita auranya baik. Benar? Nah, tapi kalau kita paham bahwa kita masih di bawah tipe
tipe D, tipe C. Bagaimana? Harus bagaimana? Ya tetap jalani sila, suka berdana, jangan benci-benci orang, meditasi, kikis kilesa, nanti akan berlalu. Banyak orang yang nggak bisa, kalau bahasa Hokkiennya kwabe kui, biasanya nggak bisa melepas dia punya masa lalu punya. Dia lekat masa lalu punya. Dikira masa lalu itu sangat baik. Sebenarnya itu udah lalu. Sesuatu yang sudah lalu, kamu pegang-pegang lagi, bukankah Anda multiply, menanam karma buruk lagi? Nah, saya tanya Anda, multiply nggak? Lipat. Karena kamu dengan memegang yang lalu punya, kamu kan menjadi benci ulang lagi, berbuat karma lagi, benci lagi nggak mau selesai, buat karma lagi. Bukankah lipat-lipat? Simpel aja ya, saya kasih contoh ya, supaya Anda nangkap. Saya tanya Anda, pohon pepaya, dia bisa muncul satu pohon, itu dari satu biji pepaya atau banyak pepaya? Banyak biji pepaya. Eka, satu. Kamu bayangkan, satu pepaya ini kita tanam, dia waktunya tiba, dia berbuah. Buahnya banyak nggak? Banyak. Potong satu, di dalamnya apa? Benih lagi. Jadi sebenarnya apapun, kalau Buddha selalu sarankan, yang lalu sudah lalu, nggak usah dipikirkan. Yang akan datang belum datang. Udah apa kamu pikir akan datang, saya harus pikir. Itu khayalan. Yang penting saat sekarang kita lagi duduk meditasi, ya sekarang amati, sakit datang amati sampai lenyap. Banyak pikiran, lenyapin dia. Hanya itu doang tugas kita. Nah, tipe manusia ini kalau dia bisa sampai ke situ, dia itu termasuk tipe B. Luar biasa. Tipe itu, tapi memang ada sih, bukan nggak ada ya. Ada tipe yang kayak gitu juga ada. Jadi Anda mau tipe yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D? Kok nggak jawab? Mau tipe yang mana? Kok nggak jawab? Hah? A ya. Kau mau A bagaimana? Harus berjuang kan? Berjuang. Jadi kita harus kerja dan kejar. Tanpa kejar nggak bisa. Untuk kejar ini kamu butuh waktu, sedia waktu. Ada yang terjebak pacaran, ada yang terjebak masa lalu, ada yang terjebak dengan problem-problem keluarga, termasuk fisik dan sebagainya. Sebenarnya kalau saya saran, nggak usah pusing, udah datang duduk, muncul apa, amati apa, dia lenyap. Itu aja cukup. Kadang-kadang saya lihat ya, yang remaja ini, ikut 10 hari aja dia nggak mampu. Saya nggak tahu itu tipe yang mana, saya nggak mau jawab. Itu susah sekali tipe yang 10 hari dia nggak mau. Dia merasa apa? Saya pandang, kenapa mereka bisa kayak gini? Coba jawab. Karena awija itu, ketidaktahuan, tidak bisa melihat. Kenapa dia nggak bisa melihat? Karena kesadaran dia belum tinggi. Kalau kesadaran sudah tinggi, kamu bisa melihat. Buddha ibaratkan kayak gini. Buddha ini hebat sekali. Umpamanya semua menjitu sekali. Buddha bilang, orang yang manusia itu kayak piramid, tahu piramid? Piramid kan gini ya. Piramid. Modelnya kayak gini ya. Kalau piramid yang paling atas itu kan runcing, benar atau tidak? Runcing. Itu sedikit ya. Tapi yang lebar kan yang bawah.
Ada orang yang lebar yang di bawah ini masih tipe-tipe yang bawah ini berusaha naik, nah, naik kan ke atas, nggak sampai seperempat, nggak sampai seempat, lelah Bante, lelah, turun lagi. Harusnya daki terus kan, ketemu sedikit susah nggak mau, mana bisa lewat. Daki namanya daki gunung, kita juga harus ada liku-liku sehat. Ini sebenarnya Anda sekali-sekali harus daki gunung. Kemarin saya daki gunung, saya merenung, ya memang benar ya. Kita punya pikiran liku-liku punya. Ada batu bencolan gede, ada yang bencolan kecil dan sebagainya. Kurang hati-hati kita bisa terjebak, jatuh ya mati. Nah, di sini nih Mas Bante, cobalah Anda bisa dari alam ini Anda banyak belajar. Saya sempat renung sih, tapi malah gampang untuk kalau kita yang naik gunung ya, ini pengalaman deh. Jangan banyak bicara, satu. Kedua, kita sadari tubuh. Kaki itu apa yang kita gerak di sana. Malah energinya hebat sekali. Anda nggak punya keyakinan terhadap kesadaran. Kesadaran kita ini kalau ditingkatkan, dia luar biasa bawa kita. Bahagia itu ada. Kemana-mana kan Anda sangat kuat sekali. Samanya ini harus coba. Saya harus tuntut dia naik gunung. Kemarin Gunung Wijan ini dia batunya klok punya. Harus hati-hati, nggak hati-hati bisa terploset. Jadi Mas Bante, jangan bilang sudah selesai, jangan naik lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi intinya Mas Bante, bahwa kesadaran meningkat itu selain kesehatan lebih baik, dia bisa menyumbang banyak untuk kehidupan kita hari-hari. Untuk adik-adik yang masih kecil, nggak punya pengalaman, masih awija, masih belum bisa melihat bahwa ada satu proses yang sangat berperanan penting dalam kehidupan kita ini. Termasuk bagaimana caranya. Buddha ini hebat, beliau memberi jalan. Oh ini caranya loh, kamu jalan ini. Kalau kamu mau selamat, kamu jalan ini. Kalau kamu nggak mau jalan, ya resiko kamu pasti akan terjebak di dalam sana. Jadi Buddha mengatakan piramid ini, kalau Anda sudah daki sampai di atas, mendekati sini, artinya sudah sotapanna. Kata Buddha, Anda bisa lihat semuanya. Itu maksudnya kamu bisa jadi wija, kamu bisa melihat proses. Ternyata semua unsur-unsur itu berpengaruh kita punya. Emosi, pengaruh. Pikiran, pengaruh. Dia merusak tubuh loh. Nanti kamu bisa lihat setelah Anda sampai di hampir puncak lah, puncak arahat lah. Ya kurang sedikit lah. Kamu kata Buddha, kamu udah sotapanna, udah tenggeng di atas. Kalau udah tenggeng di atas, kamu bisa lihat semuanya. Awija bukan apa-apa sih sebenarnya. Memang diakui semua. Saya tanya Anda juga pasti mengakui. Saya tanya Anda, pikiran ada nggak? Pikiran ada atau tidak? Ada? Pernah lihat nggak? Anda nggak bisa lihat. Tapi Buddha ini hebat. Buddha itu bisa memberi satu, bahwa pikiran itu adalah objek dia, fungsinya objek. Dan dia sangat membutuhkan kesadaran. Nah, yang disebut pikiran itu menilai, Anda menilai apapun, itu pikiran sudah. Ketika Anda saat meditasi, Anda menilai, ini nanti saya bagaimana, nanti saya, itu Anda sudah menilai. Sebenarnya kita cukup tahu, ini sakit, tambah sakit, udah itu aja. Nggak ada rumus lain. Nah, saya sempat ngomong ke si Abio, Buddha ini dari India loh. Benar ada tidak?
Anda nggak bangga? Bangga nggak? Saya pernah bawa tour ya ke India. India ini, kebetulan tour guide-nya India. Saya bilang, Anda ini gimana ini? Kita ini dari jauh-jauh datang punya keyakinan kuat. Kenapa kamu masih nggak punya keyakinan pada Buddha? Hanya masuk Bante, banyak orang di depan mata udah ada permata, dia nggak lihat. Padahal itu ada permatanya. Tinggal kamu gali sedikit, permata udah muncul. Tapi Anda sedihkan dengan masa lalu. Mikirkan akan datang seperti apa. Untuk apa dipikirkan akan datang? Untuk apa kita sedihin untuk yang lalu-lalu? Setuju semuanya? Ya Abia, moga-moga kamu jadi Buddha, oke? Kan harus rated lah. Bagus kamu, ya. Kita harus punya keyakinan. Memang saya akui, Bante akui sekali. Proses melihat fisik. Kalau Anda fisik sudah rusak ya, ketika mau dipulihkan, dia pasti sakit dulu nggak? Saya mau tanya. Sakit dulu, baal dulu, apapun dia pasti dia buat kamu sakit tidak enak punya. Tapi kalau kita ikutin ketidakenakan jadinya, apa yang terjadi? Ya gelisah jadinya, nggak bisa amati. Sedangkan yang kita amati itu semua unsur. Unsur yang kita butuhkan itu apa? Lembut sama dia, nggak boleh keras sama dia. Oh, kamu mau baal datang, nggak suka baal, ganti-ganti dia. Oh, dia makin keras loh, benar. Coba kamu ilmu Buddha kamu pakai. Oh, baal datang ya terima dia, nggak apa-apa. Lembut sama dia. Ini caranya. Kamu makin keras sama dia, dia makin kuat sekali, kamu nggak bisa lewatin dia. Makin nggak suka sama dia, makin kuat dia. Tapi makin kita terima dia, dia makin selesai. Nanti setelah fisik Anda nggak sakit lagi, kamu akan rindu dia. Oh sakit kok nggak datang ya Bante? Udah cari sakit, padahal tadi nggak suka sakit. Kadang saya bingung ya, yang punya sakit tapi nggak mau amati itu malah mengeluh. Bante mau cari sakit, dia nggak ada. Malah, loh, saya jadi iri hati sama Anda. Kok punya sakit, kok saya nggak punya sakit? Sebenarnya bisa punya. Fisik kita, dia akan pulih kembali. Saya saran Anda, beri porsi waktu yang memadai. Contoh ada yang ingin retret panjang, tapi dihadang oleh orang tua. Ada nggak? Ada dihadang oleh pacar. Benar ada nggak? Kok nggak jawab? Kok nggak jawab? Ada? Ada. Nah itu kenapa sebabnya? Kehidupan lampau Anda menghalangi orang. Mungkin Anda pernah menghalangi anak Anda kehidupan lampaunya. Sehingga sekarang ini kamu dihadang oleh kasus-kasus ini. Kalau saya lebih relevan, saya cenderung UPK. Karena dengan UPK inilah menolong kita. Kita nggak terlalu terpuruk dengan menyalahkan orang lain. Kita nggak terpuruk dengan menyalahkan diri sendiri. Malah kita bisa terima. Nah inilah yang disebut manfaat UPK. Kenapa? Kalau Anda nggak pernah lihat sakit sampai lenyap, UPK itu nggak muncul. Saya buktikan. Anda pernah baca Bojjhanga Sutta? Pernah, Saleh? Belum pernah ya? Aduh, ini sisa. Hah? Pernah, oh bagus. Sati Sangkato. Oh, perhatian, Buddha ini hebat sekali. Bojjhanga Sutta loh. Sutta itu kok bak Buddha dari mulut Buddha loh. Kalau Anda lihat Sutta ada 2 T punya, berarti itu mulut dari Buddha yang ngomong. Sati Sangkato. Sangkato itu sangkara, kekotoran batin yang belum muncul. Tapi dia potensi muncul. Mau muncul dia. Jadi syariah harus bisa bedakan kilesa, sangkara,
asawa. Kalau sangkara, dia sudah mau muncul. Kalau dia sudah muncul di kehidupan hari-hari dalam kita ini, itu kilesa sudah. Tapi yang belum muncul itu sangkara. Nah, di belakang sangkara itu asawa. Nanti, saya wah belakang sekali. Dia harus sampai magacita baru kena dia. Nah, kita lihat sendiri ya. Sangkara udah muncul jadi kilesa, misalnya sangkaranya A, dia udah jadi kilesa, nanti yang asawa yang A jadi sangkara. Jadi dia berurutan. Jadi tidak heran nanti Anda meditasi, sakit kok muncul lagi ya, tidak heran. Sati sangkato dhamma wicayo. Dhamma wicayo itu yang paling penting. Dia proses. Sabar, tekun dia, terima dia. Jangan ganti-ganti kaki. Jangan nggak suka dia. Dia proses. Oh, dia muncul apa? Oh, muncul apa? Nggak apa-apa. Yang penting kuncinya apa? Terima dia. Nah, Anda mau terima dia itu apa? Kamu harus sabar. Anda harus lembut sama dia. Lembut aja, nggak usah keras-keras dia. Makin nggak suka, makin sakit dia. Nggak percaya, coba tes sendirilah. Saya sih udah pengalaman banyak tentang hal melihat sakit ini. Anda belum tahu nanti pinggangnya sakit ini. 1 tahun saya amati dia, sakitnya luar biasa. Tahu nggak, saya bawa dia duduk 12 jam. Nggak ke WC loh, saya duduk. Sakit loh. Mungkin Anda nggak bakal mau lagi. Nggak bakal mau Anda pasti. Saya pernah bawa berdiri. Berdiri 13 jam saya tanpa ke WC. Tapi hari ini ada yang pecah rekor 4 jam, lumayan lah berdiri. Dia proses beda. Asal sebenarnya kuncinya lembut sama dia doang. Saya terima dia, saya oh ya nggak apa-apa. Oh ya pincang nggak apa-apa lah, pincang apa. Tapi nggak pincang malah saya sembuh banget. Saya terima dia, saya nggak mau gerak, saya nggak mau apa-apa. Saya cuma hanya oh ya nggak apa-apa. Dhamma wicayo itu harus anicca sampai dia lenyap. Nah, untuk hal itu memang postur tubuh sangat mendukung. Anda tegak, Anda dada harus busuk. Benar-benar 2 tangan itu harus, dia mendukung kita. Moha apapun akan lenyap, nggak percaya. Banyak orang nggak ngerti ya. Oh ngantuk nggak bisa lenyap lah, saya pergi tidur dan lenyap. Ya memang pergi tidur lenyap, tapi dia bukan lenyap, dia masuk bawah enggak lagi. Nah, kalau kamu ngantuk datang, kamu komplit tahan nafas ya, kenceng ya, sekutu ke tubuh ya, dia lenyap punya. Memang butuh seni. Seorang harus menjadi seorang seniman. Dia harus seniman. Dia harus sabar, tekun, gigih lagi, dia harus gigih. Nah, dia akan menang. Kalau yang suka rengek-rengek, anak-anak mami, aduh susah. Kalau udah anak mami sudah susah. Sedikit sakit udah ngeluh. Oh, susah. Ya, intinya saya kasih tip Anda, Dhamma wicayo itu harus anicca. Anicca, Dhamma wicayo selesai, apa yang terjadi? Wirya. Semangat datang. Oh yo, ternyata lenyap ya. Piti. Tapi kalau Anda nggak lenyap, malah kamu terbuai. Tidur nggak ada artinya. Wirya, piti, pasadi, samadhi, upeka. Jadi Anda mau dapat UPK bagaimana? Dhamma wicayo berhasil. Lihat sakit sampai lenyap. Banyak pikiran sampai lenyap. Pasti nanti UPK. Nanti UPK makin kuat. Anicca makin lihat makin banyak. UPK kita makin kuat sekali. Dan kita bisa terima. Maka tidak heran. Di Sigalawada Sutta Sang Buddha mengatakan siswa Arya masih memiliki Brahma Wihara. Siswa Arya ya. Siswa Arya artinya all
siswanya yang sudah mencapai kesucian. Dia otomatis punya ya dia. Brahma Wihara, meta, karuna, dia nggak buat-buat punya. Metanya muncul sendiri dari dalam. Karuna dia ada belas kasih. Mudita, UPK, dia muncul sendiri. Bukan dibuat-buat. Nah, kalau Anda masih dibuat-buat ya memang bisa dibuat-buat sih. Metanya, saya cinta kasih. Cinta kasih seperti apa? Nah, Ibu, cinta kasih seperti apa? Ada, misalnya Ibu ya, ketemu si A. Si A itu cacat. Gimana Ibu? Hah? Tolong ya. Gimana cara nolongnya? Oh ya, oh gitu. Tapi habis tuntun dia tetap cacat. Kata Buddha harusnya apa? Yang kita kasihin darah diri kita. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bantu dia, harus bantu dia tuntunnya. Tapi kita nggak bisa bantu dia seperti apa. Apakah kamu bisa bantu nanti dia bisa jalan? Nggak bisa, karena dia punya karma. Jadi sebenarnya dia ada pas, ada karma buruk lagi berbuah. Karena ada karma buruk berbuah, dia cacat. Tapi kita kalau satu saat ada karma berbuah cacat nggak? Cacat atau tidak? Cacat. Kasih pada kita, kenapa nggak mau cari jalan? Maksudnya, kenapa nggak mau kiki resa gitu. Kalau kita kiki sudah sampai sotapana, udah aman itu. Kata Buddha, bagaikan Anda berdiri di atas, mendekati puncak gunung. Maka kata Buddha, tidak akan jatuh lagi. Ini umpama Buddha. Ya, Sylvia, mau atau tidak? Mau dadah gitu, jangan ketemu kerikil Anda mundur. Banyak orang mundur, heran. Saya heran. Memang saya ngerti Anda datang pasti yang kamu hadapi itu semua bentuk-bentuk karma lampau lah, pikiran lah, itu pasti banyak itu. Nah, ada yang ketemu apa yang sudah berusia ya, sakit ini. Ya memang kasihan juga sih. Apa yang datang ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah berusia tapi penyakit setumpuk, gimana ya? Kita paling bantu dia, kasih semangat doang. Jangan begini ya. Paling gitu doang. Benar atau tidak? Benar sama dia lah. Bantu doa. Ya kita doa aja lah, nggak apa-apa. Ya semoga cepat sembuh. Tapi doa nggak cepat. Paling kita buat kasih semangat spirit. Tapi kalau dia sudah nggak mau lagi, nggak mau kerja lagi, nggak bisa tolong lagi. Ya kita paling sedikit buat nenangkan doang. Bisa dipahami ya. Jadi awija itu karena kita ketidakmampuan melihat proses-proses itu, sehingga Anda nggak tahu. Maka kenapa kita butuh apa? Butuh guru. Nah, guru agung kita lah. Guru agung kita itu sebagai panutan, tuntunan. Memang peranan beliau itu 10%. Guru yang berpengalaman dia 20%. Kamu nurut dia pasti dia nuntun Anda. Karena seseorang yang sudah seorang guru yang sudah mencapai tingkat kesucian, dia pasti memiliki Brahma Wihara ini. Dia bisa nuntun Anda. Tapi kalau dia nggak bisa nuntun Anda, berarti guru Anda itu harus dipertanyakan. Dia ada masalah. Jadi yang bisa mengantar kita ini, dia bisa memberi spirit pada kita ketika kita lagi karma buruk kita hadapi, sakitnya luar biasa, atau menemukan pikiran begitu banyak. Bagaimana caranya? Ya, kalau udah nggak kasih kamu semangat, ya berarti ini yang dipertanyakan. Ya, kalau tetap Anda berjuang menyediakan waktu di sini. Jadi awija itu dimiliki kalau kita
kesadaran masih di bawah. Jadi berjuanglah, ayolah kerja, ayolah kejar. Mau atau tidak? Yang mau siapa tuh angkat tangan? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Oh, mau. Cuma satu orang yang mau. Yang lain nggak mau ya? Hah? Ini nggak mau, Arya. Mau kok nggak angkat tangan? Oh, nggak kelihatan saya. Oh, ini mau. Abi ya. Ini mau. Mau kesadaran tambah tinggi. Oh, ya. Ini Pak siapa? Pak mau. Ya, baju hitam namanya siapa? Erik. Mau atau tidak? Nah, saya rasa rata-rata mau, tapi dalam perjalanan ini butuh satu saling menyokong, saling menyemangati, bukan saling mendaunkan orang. Banyak kadang-kadang yang saya lihat sendiri, yogi datang di sini, dia bukannya menyemangati para yogi lain, maka dia mengajak-ngajak untuk menjelekkan. Ada sih tapi saya nggak menuduh, maksud Bante, janganlah kita tipe yang kayak gini karena dia termasuk pelanggar sila. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Jadi harusnya kita semangati. Oh ya, sakit itu bisa lenyap. Itu baik. Itu namanya Anda telah walaupun Anda belum bisa capai, belum bisa melihat, masih awija. Ya, tapi kita akan paham itu. Kita kan dapat arahan dari guru agung kita. Oh, jangan berbuat jahat. Ya benar, Miss. Kamu berjuang ya, lembut sama dia, terima dia. Nanti lenyap kok. Kamu jangan, udah penyakit sudah di dalam, mau ngomong apa lagi. Kamu harus sabar, jangan ganti-ganti kaki. Sama Darius ya. Oh, pertama datang, saya sudah serius katanya. Oh ya, memang Darius. Tapi datang sini malah buka mata, gerak-gerak. Besok jangan lagi ya, Darius. Oke, tunjukkan kamu mau, ya, termasuk si Endes ya, Endes ya, Aryan juga ya, sama Abi yo. Oke, Abi, namanya hebat Abi yo dia. Abi bahasa Pali itu tinggi loh. Tapi panjangnya yang tinggi, jangan sombongnya yang tinggi ya. Ya, benar dan tidak ya. Saya cuma nggak tambah lagi. Kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Ibu. Coba Ibu ulang-ulang. Tes. Pakai mi. Terima kasih. Nggak, agak dekat aja. Agak dekat mic-nya. Saya kan punya teman, dia tidak bisa bangun karena terkena saraf kejepit serta pengoroposan tulang belakang. Oh. Nah, apakah meditasi ini bisa dipergunakan ketika orangnya itu nggak bisa bangun dengan cara tiduran gitu? Yang kalau dia merebah agak susah, dia harus bisa tegak, minimum duduk bisa tegak. Dan itu dia kesadarannya masih baik nggak? Iya, tapi tidak bisa duduk. Sakit kalau untuk duduk. Ya sakit diamatilah. Berarti bisa duduk. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Gitu. Kalau misalnya ada yang bangunin dia duduk tapi sakit gitu. Oh, dia tulang kropos ya. Iya, sama saraf kejepit. Ya. Makanya ini satu pengalaman buat Anda sebelum menjadi pasien demikian, ya masih bisa tegak, ya rajin-rajin meditasi lah. Benar, Bu?
Ya, sebaiknya ibu harusnya lama di sini. Ibu udah semangat saya lihat. Iya. Katanya penglihatan udah mulai agak lihat ya. Udah mulai agak lihat ya. Ya, karena mata kita ini ya, mata kata Buddha itu 100% kama. Itu berarti bisa sembuh punya, Bu. Kalau memang dari awal tidak ada apa ya rusak ya, itu bisa. Kalau udah rusak nggak bisa. Kayak udah rusak itu lensanya rusak itu nggak bisa lagi. Sarafnya juga. Tapi mata bisa buta, bisa nggak kelihatan itu ada faktor karma sih. Jadi mungkin ibu kehidupan lampau, tapi jangan marah ya Bu ya. Mungkin pernah congkir apa mata binatang dan sebagainya pas berbuah. Ya tapi coba dimeditasikan, syukur-syukur dia bisa lewat. Oke? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Namo Buddhaya Bante. Nah, saya meditasi kalau masih baru, belum setengah jam itu normal-normal aja. Tapi kalau udah lewat dari itu dia udah begini deh. Nah, saraf sih. Jadi ini gimana ya Nggak solusinya? apa-apa. Saraf sih ini. Nah, Ini tadi kan Bante udah bilang Edibong. Kalau sila dijaga itu dia mempengaruhi saraf sih. Saya menjaga sila malah atas sila. Ya sekarang yang lampau-lampau waktu dari muda. Ya, sekarang dari betul. muda ada nggak? Sebulan 4 kali atas sila. Cecap go, jicapsa, jicap. Ya kan baru mulai. Coba dari muda coba. Tapi sudah lama. Ya maka yang masih muda ya dijaga sila. Karena saraf itu kalau kita bicara kalau kan ahara kama, cita itu mempengaruhi yang kelenjar itu loh, yang kita kikis dia mempengaruhi semua. Nah, yang disebut namanya urat nadi itu peredaran darah loh. Peredaran darah itu makanan, dari makanan, cuaca. Kalau Anda makanannya bagus, pasti bagus itu. Memang fisik kita ini memang semua nggak luput dari itu. Dan ini ya dipengaruhi kelenjar. Tapi Edibong nggak usah pusingkan mengenai ini. Yang penting ya udah. Terus terang ini juga gitu. Tapi Nggak saya apa-apa. cuekin. Ya. Oke lah, ini nggak mengganggu. Yang mengganggu ini. Dicuekin juga loh. Ya di sini saya cuekin. Di sini bukan nggak ada goyang gitu ya, tapi saya cuekin. Masa bodoh. Tapi ini. Nah. Ya. Dulu pernah begini dia. Dulu pernah. Tapi sekarang udah enggak. Ada berkurang. Ya, berarti masih bagus lah, sarafnya masih berfungsi. Ya. Ya nggak apa-apa lah Edibong. Kan udah faktor usia juga ya. Makanya ini kasih contoh yang anak-anak muda ini. Bakal jadi kayak gini nanti. Kan bisa ya? Ya, untung aja saya masih punya pikiran positif. Ya, benar. Nggak apa-apa. Terima dia. Kalau Edibong bisa ketawa sekarang kayak gini, berarti Edibong udah hebat nih. Jangan-jangan fisik boleh rusak, tapi mental kita ini harus jago. Ya. Benar. Ada lagi saya tanya. Misalnya saat nanti tahu-tahu saya meninggal keadaan begini, gimana ceritanya? Oh nggak apa-apa. Apa-apa. Yang penting sekarang ada. Edibong bisa ketawa aja. Edibong pas meninggal pasti surga. Nggak surga manusia. Jadi kan yang menentukan bukan fisiknya, mentalnya. Lagi ada solusi nggak? Solusi apa? Solusinya ya solusinya ya banyak meditasi aja, nggak apa-apa. Saya pernah duduk meditasi langsung ada audio tuh 2 jam. Audio 2 jam. Duduk ada, berdiri ada.
Tapi kalau berdiri nggak kuat. Kalau duduk masih oke. 2 jam. Audionya 2 jam. Ya, nggak apa-apa ya. Edi Bong. Tapi Edi Bong kalau malam ini saya lihat sih, kalau pas malam ini meninggal pasti surganya. Karena ketawa dek tuh. Sadu. Kan senyum itu surga loh. Banyak orang udah sakit, mukanya cemberutut dah. Ada nggak lihat orang sakit tapi mukanya cemberutut? Oh. Tapi ini Edi Bong lihat tuh, dia sakit tapi dia senyum loh ya. Hebat nggak? Tepuk tangan untuk Edi Bong. Ya, semangat ya, Jayu. Terima kasih ya Bante. Baik, saya rasa cukup ya. Kita meta chanting ya. Mau meta chanting? Udah? Hah? Oh 9 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Dari anak muda? Darius? Enggak, lu harusnya bertanya, bagaimana saya bisa duduk 1 jam kayak gitu? Enggak tenang, gimana ini? Eka, sama Nera Eka, gimana? Udah semangat belum? Pengertian udah ada belum? Ya kehidupan begitu loh. Harus bisa ambil keputusan yang baik. Karena Kilesa nggak pernah toleransi kita. Kilesa dia sabar. Maka kalau Kilesa itu bahaya atau tidak, saya mau tanya. Bahaya atau tidak? Hah? Bahaya. Kalau udah tahu bahaya, harus diapain? Dipelihara atau dikikis? Hah? Dikikis. Mau dikikis bagaimana? Meditasi lah. Aktif jasmani itu efektif sekali. Oke? Apa lagi? Oh. UPK. Oh enggak, kamu melihat sakit ya, misalnya sakit, suk lenyap kan, dia ada wirya piti pasat sama di UPK itu. Maka UPK ini dia akan muncul setelah lenyapnya kilesa. Ya. Kita ngerti kama. Kalau UPK itu lebih cenderung kita bisa mengerti kama dan kita bisa menerima karena hal-hal ini. Contoh ya, kita ya Edi Bong kan dia bisa terima ini. Dia termasuk UPK-nya bagus loh. Karena dia bisa terima, ini kama saya nggak apa-apa kok. Jadi sehingga dia setiap hari bahagia. Itulah UPK, manfaat UPK. Ya Edi Bong ya. Ya UPK itu bisa membuat kita lahir di surga. Jadi orang yang ngerti hukum kama, UPK itu ngerti hukum kama sakomi kama daya, dia ngerti semua. Oh ternyata ada seperti itu. Kama bandu ini saya mau tambahkan, kama bandu itu muncul dari Anda hindari isak macaria. Isa itu keiri hatian. Banyak orang iri hati. Ngapa iri hati orang? Iri hati dan kikir. Tahu iri hati dan kikir? Jadi melihat orang sukses, Anda iri hati. Jadi Anda tidak pernah mau membagi. Biasanya itu kama bandu. Bante pernah ditelepon oleh seorang umat juga sih. Saya nggak sebut namanya. Dia bilang, Bante istri saya itu ngoceh-ngoceh doang tiap hari. Kama apa saya terima? Ya saya bilang kama karena isak macari ya, kurang berdana dan kurang punya cinta kasih. Jadi untuk mengimbangin ini kata Buddha, kamu praktek berdana dan praktek cinta kasih. Jadi supaya kehidupan akan datang kita bisa
kama bandunya baik. Contoh, kita dapat misalnya pasangan hidup yang baik, kita dapat anak yang baik, itu semua dari kama bandu, bukan kama apa-apa sih. Kita dapat bos-bos yang baik, dapat guru-guru yang hebat, bisa buat nuntun kita, itu semua kama bandu. Dapat presiden-presiden yang peduli kita, dapat menteri-menteri yang bagus, ya semua itu ada kama bandu. Orang tuanya dapat orang tua yang penuh perhatian, itu kama bandu juga. Jadi kama itu sangat penting dalam berperanan dalam kehidupan kita. Anda setuju nggak? Jadi kita sekarang bisa duduk di sini dengan baik, dengan kecukupan, bukan karena apa-apa, karena kita kama baik masih lindungi kita. Tapi kalau Anda nggak mau berbuat kama baik lagi, nanti kehabisan. Benar atau tidak? Nggak luput dari agama apapun, sama aja. Kalau kamu suka berbuat jahat, buahnya pasti tidak baik. Ya, UPK. Ya, saya sih harus maju terus, walaupun banyak kerikil. Banyak yogi ya, ketika ketemu kerikil sedikit hambatan, dia udah mundur. Padahal itu bagus itu ujian yang terbaik, benar atau tidak? Makin banyak tantangan, kamu terobos dia aja. Jangan takut, terobos, pasti dia selesai. Kalau Bante takut ya, kayak kemarin di Myanmar, Bante takut, Bante langsung pulang. Saya nggak akan dapat apa-apa sih. Saya hadapinya banyak, segudang pengalaman banyak. Termasuk fisik yang sakit, termasuk ngantuknya yang luar biasanya. Ya pokoknya banyak lah. Nanti seiring, kalau Anda punya keyakinan, Anda praktek seiring jalan. Nanti pelan-pelan Bante bisa sharing buat Anda. Karena ada hal-hal yang nggak perlu dibahas punya. Ada forum-forum tertentu memang nggak bisa kamu cerna punya. Ada itu hambatan. Nah, yang lebih repot itu kalau ketemu yogi, dia udah hambatan ini, tapi dia nggak mau lampaui, dia menyalahin guru, itu salah sekali. Sebenarnya dia perlu dia, bukan saya loh. Saya cuma mengarah aja. Ini loh caranya ini, kamu lakukan. Sebenarnya bisa lewat punya, kalau ada kemauan. Ya, jadi seorang tukang pahat batu, dia harus tahu jenis batu apa yang dia pahat. Dia juga perlakukan berbeda. Mungkin perhatiannya, hati-hatinya juga berbeda. Mungkin pisaunya harus berbeda. Nggak semua sama. Contoh ya, kamu jangan lihat batu cadas itu lembek ya. Coba kamu sedikit keras, sombeng langsung. Batu kali lebih keras. Kamu perlakukan dengan lambat atau terlalu cepat, dia pecah loh. Dia ada seninya. Jadi sama, kita pasti membawa kama. Kama kadang-kadang keras sekali. Kadang dia bisa membawa yang sedang-sedang. Ada itu. Nggak bisa perlakukan semua sama. Ketika menghadapi sakit, sabar aja, tenang aja. Kita harus jadi seorang pelaku yang tenang, damai. Oh nggak apa-apa. Oh musuh datang gini, oh kita harus begini, kita harus tahu. Nggak ada satu teknik yang bisa mengkumpulkan untuk menyelesaikan satu hal ini, nggak ada ini. Jadi saya saran Anda, kalau Anda merasa Anda tipe C dan D, saya saran tingkatkan sampai jadi B dulu. Untuk meningkatkan sampai B, tidak ada jalan lain, Anda pakai medis saja. Meditasi sistem adasa itu sangat luar biasa, karena jasmani inilah, dengan menyadari jasmani itu klop sekali. Karena dia itu jasmani pasif, kesadaran aktif. Aktif pasif itu dia saling tarik menarik. Jadi kita bagaikan memegang pilar. Kalau kita pegang baik, asal jangan lirik ke pikiran, selesai itu. Ini dia akan lenyap dia. Sengantuk apapun, kalau kita tetap nggak tracking dia, kita tetap perhatikan kerja,
kita menang. Kenapa audio ini bermanfaat bagi orang yang masih pikirannya banyak? Dia cuekin dia aja, yang penting cuekin dia aja. Ya, untuk pemula saya selalu saran kayak gini. Udah sakit dicuekin. Oh, banyak pikiran, ngantuk, dicuekin aja. Tuh dicuekin, kalau kita sibuk ke audio aja, arang atas pipi, kalau cepet ikut cepet aja nggak apa-apa. Malah kesadaran sibuk ke jasmani, tahu-tahu 1 jam lewat, kamu ada pikiran yang lenyap pun banyak. Nah itu bagi orang yang memang tipenya kasar sekali, punya kehidupan lampau itu. Jadi kalau Anda bisa hafal sendiri ya lebih baik, karena nanti sudah makin baik. Ketika Anda menghadapi fisik sakit, sebenarnya audio nggak perlu lagi sebenarnya. Sakit cuma irama sakit aja, fokus sakit tambah sakit tambah sakit. Ya kadang-kadang dia bisa muncul kesal sih. Nah, dia kalau ada audio bangun, ada audio, nah dia dengar sebentar, dia bisa kembali, bisa juga sih. Karena dia nuntun, walaupun Anda blank sebentar. Maka saya merasa penting sekali, saya mau buat audio jalan. Biar Anda jalannya pelan sekali, saya maunya Anda. Ikutin audio. Saya lagi mikir kata-kata simple dan iramanya pas untuk Anda. Tapi saya belum sempat, karena ada tugas banting untuk anak-anak saya ini. Saya harus dari pagi sampai sore nemenin. Cukup? Udah? Oh, udah 41. Mau bel, nggak usah bel lagi lah. Mari kita hormat Buddha, Dhamma, dan Sangha, orang